Di sini saya akan tarik kesimpulan ya tentang ayam yang gaya tarungnya berubah ya. Nah, di sini sekalian saya jawab pertanyaan Mas Afifah. Jadi, gaya tarung itu sebetulnya welcome back everybody. Bangun pagi, belum mandi, belum gosok gigi, langsung ngopi. Gigi kuning, mata merah, punduk hinyai gak masalah. Yang penting visi dan misi menjadi probotoh tetap tercapai. What's up boy? Oke, apa kabar sahabat penghobi? Seperti biasa, saya akan doakan Anda selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah olehnya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita akan mengupas tuntas dunia perayaman ya. Nah, untuk judul kita kali ini kebetulan ada pertanyaan dari sahabat penghobi dari Nur Afifah ya. Oke, bisa dilihat sendiri untuk pertanyaannya. Bang, ayam saya ini solahnya bagus, kiri kanan hidup ya. Tapi setelah saya kasih metode latihan kliter, kok gaya tarungnya jadi berubah. Oke, karena sebelumnya saya belum bikin untuk video yang ini ya, untuk gaya tarung yang berubah, penyebab-penyebabnya. Sekalian pertanyaan si Nur Afifah ataupun Mas Nur Afifah ini dijadikan sebagai judul kita kali ini. Tentu saja sahabat penghobi atau semua juga sudah pada tahu ya bahwa ayam aduan semestinya memiliki ataupun punya gaya tarung atau teknik yang berkualitas. Nah, dengan tujuan supaya menang di arena ya. Tapi ada kalanya tuh gaya tarung ayam menjadi tidak karuan ketika diadu, suka berubah-ubah kayak Power Ranger ya, sehingga menjadi penyebab kekalahan. Berubahnya gaya tarung ayam di arena memang biasa dan sering ini terjadi ya. Jadi jangan khawatir nih buat si Mas Nur Afifah, akan saya kupas ya. Jadi kadang ayam jago kita sudah unggul dan dominan menguasai pertarungan, tapi pada akhirnya justru berbalik. Pasti ya sahabat penghobi juga yang lain pasti mengalami hal ini ya. Nah, penyebab kenapa gaya tarung ayam berubah ini bisa saja disebabkan oleh banyak faktor ya. Misalkan karena kurangnya persiapan sebelum diturunkan ya, ataupun karena salah memilih lawan yang tidak seimbang. Melihat pertanyaan dari Mas Nur Afifah, kliter yang menyebabkan ayamnya berubah solah, saya tegaskan untuk kliter tidak ada hubungannya dengan solah ayam ya. Solah ataupun teknik tidak akan berubah, itu sudah karakter, itu sudah bawaan dari ayamnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan rinci semuanya ya, penyebab-penyebab ayam berubah pola bertarung ataupun berubah teknik gaya tarungnya ini ya. Jadi di sini saya tidak akan hanya menjawab pertanyaan dari si Mas Nur Afifah, tapi saya akan rinci, akan kupas tuntas semuanya tentang penyebab gaya tarung yang berubah ya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa alasan kenapa tuh teknik si ayam bisa berubah. Padahal bukan Power Ranger ya. Nah, dengan mengetahui penyebab pasti ini, kita bisa mengambil langkah agar lebih berhati-hati lagi saat membawa ayam ke arena ya. Nah, nanti di akhir video saya akan simpulkan ya, tapi di sini saya akan jelaskan biar lebih rinci lagi. Oke, inilah penyebab pasti kenapa ayam bertarung, ayam bisa berubah saat di arena. Untuk yang pertama, ini bisa diakibatkan gaya tarung lawan ya. Kenapa demikian? Karena saat pertandingan berlangsung, apabila lawan terlalu mendominasi, bisa membuat gaya tarung ayam kita jadi berubah atau kacau ya. Tentu saja ayam kita akan terbawa ke dalam ritme permainan lawan ya, sehingga tidak bisa mengeluarkan teknik ataupun potensi terbaik si ayam. Sebagai contoh ya, ayam dengan teknik full control misalkan bertemu lagi dengan gaya yang sama, full control. Nah, kemudian lawan lebih unggul. Jelas saja ini akan berdampak ya terhadap ritme pertarungan ayam sahabat atau ayam kita sendiri ya. Jadi intinya gaya tarung lawan memiliki peran besar yang memungkinkan merubah teknik bertarung ayam kita ya. Jadi seolah-olah ayam kita itu berubah teknik atau kelihatan jelek, itu udah wajar ya. Oke, penyebab yang kedua, ini bisa diakibatkan karena perbedaan postur tubuh. Postur tubuh dalam sabung ataupun dalam perayaman sering diibaratkan dengan babak ya. Nah,
Perbedaan ukuran tubuh berdampak besar terhadap perubahan gaya tarung ayam ya saat berlaga. Nah, sebaliknya jika memilih lawan sebaiknya pilih yang seimbang, terutama dari segi ukuran tubuh. Apalagi perbedaan tubuh terlalu jauh, maka bukan tidak mungkin gaya tarung ayam kita ini akan jadi berubah ya, menjadi kacau. Contoh nyata ya, misalkan kita lihat misalkan ayam yang ukuran 10 dipertemukan dengan ayam ukuran 6. Tentu saja keduanya akan sulit untuk melakukan pukulan sehingga pertarungan pun tidak sesuai ya. Di sini ada akibat musuh yang teknik kualitasnya bagus ya di atas kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ayam Bangkok termasuk ayam aduan yang memiliki gaya tarung yang bagus ya. Tidak hanya mengandalkan teknik, saat bertarung ayam ini juga bisa ya mencari celah kelemahan musuh. Nah, fenomena kekalahan telak akibat lawan yang terlalu bagus olah tekniknya ini sangat sering sekali terjadi ya. Bahkan ayam yang pada awalnya unggul bisa saja tumbang karena sedikit celah kelemahan ya. Ada kelemahan ya dimanfaatkan oleh lawan sehingga ayam kita jadi tumbang. Nah, ini biasanya terjadi saat ronde terakhir pertandingan, bahkan sering membuat kita kecewa dengan hasilnya. Maka di sini ya sangat pentinglah bagi kita untuk meningkatkan pengalaman bertarung ayam dengan cara melatihnya. Ayam dengan pengalaman tertentu dapat mudah mengatasi segala kemungkinan saat berlaga ya. Kemudian di sini juga bisa diakibatkan gaya tarung berubah itu akibat efek pukulan lawan ya. Kenapa? Karena saat ayam berlaga pasti akan menerima berbagai serangan. Dengan begitu, secara tidak langsung akan efek kepada tubuh. Apalagi efek pukulan lawan terlalu berat ya, jelas bisa berdampak pada gaya tarung ayam kita sendiri ya. Setiap boto pasti sudah tahu akan hal ini ya. Nah, ayam aduan akan saling jual beli pukulan dengan menunjukkan ciri khas bertarung. Namun, bila ayam terlalu sering terkena pukulan yang telak ya, maka tentu saja akan berefek sehingga menyebabkan gaya tarung ayam kita menjadi berubah. Faktor gaya tarung berubah juga bisa disebabkan karena umur ayam yang belum siap ya. Umur ayam kita belum matang ya. Nah, umur sangat berpengaruh terhadap teknik bertarung ya. Nah, ini kerap terjadi saat mengadu ayam yang masih muda. Karena di sini pada dasarnya ayam muda atau ayam yang belum cukup umur, gaya bertarung masih selalu berubah-ubah. Nah, ini adalah fase di mana sebenarnya ayam belum layak dibawa ke arena. Mungkin ayam muda sebaiknya harus fokus diberikan latihan untuk mengasah pengalamannya ya, jam terbangnya. Ayam yang belum matang, baik mental dan stamina, tentu permainannya pun tidak akan optimal ya, akan kacau ya. Nah, di sini juga tidak sedikit ya botoh yang justru lebih sering senang dengan ayam muda karena beberapa alasan ya. Kemudian gaya tarung berubah juga bisa disebabkan karena ayam belum siap. Nah, karena bobotoh biasanya selalu terlalu berambisi, seringkali membawa ayam yang belum siap ke kalangan, baik itu ayam muda ataupun yang tua ya, ayamnya ini tidak fit. Nah, pada dasarnya melagakan ayam yang belum siap adalah tindakan yang ceroboh ini ya. Faktor yang menentukannya ini adalah bobotoh ya. Nah, inilah penyebab gaya tarung akan berubah, berbeda dari biasanya ya. Nah, kemudian kemungkinan menang ngadu ayam yang tidak siap sangat kecil ya. Kemungkinan menangnya akan sangat kecil, bahkan ironisnya justru bisa kalah telak. Kemudian di sini juga gaya tarung bisa berubah karena kondisi ayam yang sakit. Kemudian yang menjadi teknik ayam berubah ini adalah kondisi yang tidak sepenuhnya sehat. Kesalahan ini biasanya menyebabkan Anda ataupun sahabat penghobi menderita kekalahan, yaitu dengan mengadu ayam dengan kondisi yang tidak stabil. Ingat ya, di sini sebagai seorang pecinta ayam aduan, kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk membawa ayam ke arena. Karena ketika membawa ayam ke arena sabung, ayam hendaknya kita lebih cermat ya dan lebih memperhatikan hal-hal penting lainnya.
Gaya tarung yang berubah bisa berdampak buruk bagi ayam dan pemiliknya ya. Mungkin untuk ayamnya kalah, untuk bobotohnya bisa hasem. Beda lawan, beda ayam, maka strategi ayam kita pun akan berbeda lagi ya. Pertanyaan si Mas yang mengatakan kliter jadi merubah gaya tarungnya, itu tidak ada hubungannya ya dengan kliter. Kliter justru bagus ya untuk meningkatkan stamina. Nah, yang saya curigai di sini adalah si Mas ini adalah kelebihan latihan atau overtraining. Latihan yang terlalu berat atau terlalu memaksakan sehingga ayam mengalami kecapean, kelelahan ya. Nah, sehingga si ayam tidak dalam kondisi fit, sehingga cenderung ayam kita jadi ngoyor atau apalah, jadi gaya tarungnya berubah ya. Atau tidak, caranya sangat gampang sekali ya. Kamu gebrak aja atau kalian gebrak dengan musuh yang sama, karena kalau dengan musuh yang berbeda pasti hasilnya berbeda ya. Kemudian gaya tarung berubah suka juga disebabkan karena kalah solah ya. Misalkan kalah solah, kalah otot. Misalkan otot ayam kita ini masih belum terlalu jadi, sehingga pas adu tumpang leher ayam kita cenderung mengalah ya, menjadi tidak main di atas karena kalah tumpang adu leher atau kalah teknik, kalah langkah ya. Di sini saya akan tarik kesimpulan ya, kesimpulan untuk pembahasan tentang ayam yang gaya tarungnya berubah ya. Nah, di sini sekalian saya jawab pertanyaan Mas Afifah. Jadi gaya tarung itu sebetulnya tidak berubah ya, sudah dasar, sudah karakter, sudah bawaannya begitu. Kalaupun terlihat berubah, biasanya yang sering kali terjadi kondisi yang tidak fit dan musuh yang berbeda. Nah, untuk pertanyaan soal kliter, saya rasa tidak ada pengaruh ya, tidak ada hubungannya ya. Mungkin ya saat mengkliter justru Bang Afifah ini terlalu kebanyakan kliternya, malah kecapean, pegal-pegal, kurang istirahat ya, atau yang disebut juga dengan overtraining, terlalu berlebihan. Kemudian juga meskipun musuh dianggap bukan ayam bagus, tapi kalau bukan maunya ayam kita, maka tetap aja ya ayam kita terlihat jelek, seperti muka Anda juga jelek ya. Kita sama-sama jelek. Oke, saya rasa sudah cukup. Jika ada hal yang ditanyakan, boleh di kolom komentar. Salam satu hobi, WhatsApp.